kedua tangan. Raise your hands up to Sing praises to the name of Jesus. Praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dia yang besar ada di tengah kita, worship Him. I will praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great. Yes, Lord. How great is your name. How greatly to be praised. To your name. Oh, I will sing praise to your name. To your name. Yes, Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Now lift up your hands and worship Him. Sing praises and worship Him, for He is great. Jesus, we worship You tonight, oh God. Oh, Ramashana Takara Ramashana. Pada waktu kita menyembah, Dia bersemayam di atas penyembahan kita. He is dwelling in our worship. He is dwelling in our praises. Oh, Ramashana Takara Ramashana Takara Ramashana. Oh, Ramashana Takara Ramashana. Biarlah yang haus dipuaskan. Oh, Ramashana Takara Ramashana. Come with expectation. Oh, Ramashana Takara Ramashana. Di hadirat-Mu ada kelepasan dan kepuasan ya Tuhan. Saat umat-Mu menyembah, Roh Kudus yang melayani bagi malam hari ini. Tuhan yang membebaskan, melepaskan, memberi kelegaan. Ulurkan tangan-Mu dan tolong umat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan tolong umat-Mu Tuhan. Oh, come Holy Spirit. Worship
Setiap hati yang rindu untuk bertemu dengan Engkau, izinkan bertemu dengan Engkau Tuhan. Yang datang dengan kerinduan Engkau yang puaskan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu ada kelimpahan, kelepasan. Berikan rasa haus dan lapar akan Engkau di tengah umat-Mu. Berikan rasa haus dan lapar ya Tuhan. Dan kembalikan kasih yang mula-mula itu. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai kehilangan kasih mula-mula, biar kembali kepadamu Tuhan. Kasih mula-mula kepada Tuhan. Penuh gairah mau menyembah Engkau. Penuh gairah ingin terus dekat dengan Engkau Tuhan. Berikan kerinduan itu, sehingga Engkau akan segera hadir dan memenuhi hati kami. We thank you God. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Buka telinga kami, celikan mata kami supaya kami melihat seperti Engkau melihat. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar. Bukan apa yang kusiapkan sebagai manusia, tapi apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ajari kami supaya kami melangkah hanya oleh karena tuntunan-Mu Tuhan. Aku ikat segala penguasa di udara, penghulu di udara, pemerintah di udara, kuasa kegelapan yang mau mencoba menyelewengkan firman Tuhan, mencoba melencengkan firman Tuhan, mencuri kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tawan pikiran dan perasaan kami kepada pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Freely move. Freely Lord. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sebelum duduk saudara. Shalom. Silakan duduk. Awal bulan ini saya selesai berpuasa. Setiap awal tahun pasti saya puasa, minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan, apa yang Tuhan mau berikan. Dan saudara, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan juga bisa berbicara kepada kita lewat mimpi? Hah? Tahu? Saya nggak tahu ada, tapi saya tahu ada beberapa saudara yang suka mendapatkan mimpi. Di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah bahwa Tuhan itu berbicara melalui mimpi. Kalau Tuhan memberi mimpi kepada kita, mimpi dari Tuhan itu jelas. Ya, mimpi dari Tuhan itu jelas, dan kadang-kadang enggak semua mimpi dari Tuhan. Tuhan bisa memberi warning kepada kita lewat mimpi. Salah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 20, di situ bercerita tentang Abraham dan Sarah waktu mereka pergi ke Gerar. Di situ ada raja Gerar yang bernama Raja Abimelek. Sarah ini cantik, Abraham takut kalau dia dibunuh supaya kalau raja jatuh cinta sama Sarah. Lalu Abraham bilang, jangan kasih tahu bahwa aku suamimu. Bilang saja bahwa aku saudaramu, gitu. Kalau saudara dibaikin pasti sama raja. Bisa tolong di silent please, terima kasih. Saudara, lalu ternyata benar Raja Gerar jatuh cinta sama Sarah. Lalu Sarah dibawa ke istana. Apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham tahu ini salah dia dong. Tapi dia juga gak mau istrinya diapa-apain sama raja. Saudara, mereka ada di dalam pembelaan Tuhan. Malam itu Raja Abimelek bermimpi. Tuhan mendatangi dia dan warning dia untuk tidak menjamah Sarah. Kalau enggak kutuk akan menimpa seluruh istana. Saudara, dia takut. Lalu dia bilang, kenapa kamu enggak bilang? Udah sekarang pergi. Jadi ada warning dari Tuhan. Warning dari Tuhan juga diberikan mimpi kepada Laban.
Malam sebelum Laban bertemu dengan Yakub, Laban mengejar Yakub waktu Yakub mau kembali ke rumah bapaknya, membawa istri-istri dan anak-anaknya serta harta bendanya. Laban mengejar dia. Malam sebelum dia bertemu dengan Yakub, Tuhan mendatangi dia lewat mimpi. Lalu warning dia, jangan berkata apa-apa sama Yakub, jangan memberkati dia dan jangan mengutuk dia. Laban takut, di warning saudara. Ya. Lalu Tuhan juga mengingatkan orang Majus yang datang bertanya kepada Herodes, di mana raja yang baru lahir? Herodes have no idea ada raja yang baru lahir. Saudara, waktu mereka sampai kepada Yesus, waktu Herodes bilang begini, nanti kalau sudah ketemu kasih tahu saya supaya saya bisa datang menyembah dia. Tapi rencananya Herodes adalah mau membunuh bayi Yesus. Sebelum mereka kembali, Tuhan mendatangi lewat mimpi, memberi mimpi kepada orang Majus. Lalu berkata, jangan kembali kepada Herodes, pulang lewat jalan lain, karena Herodes akan membunuh anak ini. Saudara, Tuhan memberikan warning lewat mimpi. Satu kali saya pernah mau bermimpi, dan saya sering kali Tuhan di dalam hidup saya itu mimpi menjadi bagian hidup saya kalau Tuhan mau berbicara. Satu kali saya diberi warning oleh Tuhan. Dan saya nggak ngeh waktu itu. Mimpi yang begitu jelas, saya ada di emergency room. Emergency di Amerika ini kan kalau nggak life threatening nggak ditunggu, bisa berjam-jam nunggunya. Dan saya di situ bersama Pastor Billy lagi nunggu untuk dipanggil. Nggak life threatening, kok belum dipanggil sudah lama, dan saya begitu sakit, saudara. Lalu akhirnya Pastor Billy marah dan saya juga marah. Memangnya ini tidak life threatening gitu ceritanya, saudara. Lalu saya buka kepala saya, batok kepala saya itu udah kebelah. Kayak tahu kelapa dipotong atasnya. Begitu saudara, jadi saya bisa angkat gini. Saya nggak ngeh bahwa itu warning, bahwa iblis mungkin waktu itu mau menyerang saya lewat kepala. Saya bangun dan siangnya saudara. Siangnya kami mesti pergi, Pastor Billy sama seorang pengerja sudah di mobil. Terus mereka nunggu saya karena saya buru-buru, saya lari begitu kencang, saya masuk ke mobil minivan, dibuka, begitu saya masuk mobil kepala saya kejedot sama atas itu. Sakitnya luar biasa, saya pikir kepala saya pecah sampai saya keluar, saking nahan sakit saya udah keluar air mata dan keringat segede-gede jagung. Saking sakitnya. Lalu saya mengerti, sebenarnya Tuhan udah warning saya. Di dalam Alkitab, Tuhan bisa memberitahu kita sesuatu akan nubuatan, prophecy, apa yang akan terjadi di depan kita. Tuhan bisa beritahu kita lewat mimpi. Tuhan memberitahu berkali-kali dalam mimpi apa yang terjadi, apa yang keputusan yang mesti kita ambil, dan Tuhan berikan kepada saya lewat mimpi. Jadi saya tidak pernah menganggap remeh kalau Tuhan sedang berbicara kepada saya lewat mimpi. Karena itu salah satu cara Tuhan berbicara dengan saya. Tuhan memberikan mimpi kepada Daniel, vision kepada Daniel. Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub, bahwa satu kali kelak saudara-saudaranya akan menyembah dia. Satu kali kelak dia akan menjadi seorang penguasa. Diberi mimpi oleh Tuhan. Saudara, Nebukadnezar seorang raja. Mimpi itu tidak berlaku buat hanya anak Tuhan atau orang percaya. Lalu memberi mimpi kepada Nebukadnezar. Apa yang akan terjadi 7 tahun dia ada dalam insanity, dalam kegilaan. Diberitahu penghukuman Tuhan atas dia. Tuhan juga memberikan guidance, memberikan tuntunan lewat mimpi. Yusuf, pada waktu Herodes berkata, dikeluarkan decree bahwa semua anak di bawah 2 tahun ke bawah laki-laki harus dibunuh. Waktu itu mau berlaku, Yusuf dapat mimpi. Pergi ke Mesir, bawa anak ini, bawa istrimu lari ke Mesir. Lalu Yusuf bawa, karena apa? Herodes mau bunuh anak-anak. Diberitahu apa yang harus terjadi. Lari kemana, pergi kemana, dikasih tahu sama Tuhan. Setelah Herodes mati, Yusuf dapat mimpi lagi. Sekarang kamu boleh kembali. Herodes sudah mati. Saudara, jadi saya tidak pernah anggap meremeh mimpi. Beberapa waktu yang lalu, dan saya pikir ini cuma warning dari Tuhan, saya mendapatkan mimpi dan mimpi ini cukup membuat saya gelisah. 2 mimpi yang sama saya dapatkan dalam 1 malam. Saya ceritakan mimpinya, lalu nanti kita bicara apa yang Tuhan sebenarnya mau ngajar kita. Mimpi yang pertama, malam itu saya mimpi
Saya lagi ada ini suasananya seperti di Indonesia, saya lagi dalam satu pelayanan, selesai pelayanan, saya mau nebeng salah seorang pelayan Tuhan juga pulang karena rupanya dia searah gitu. Lalu namanya Linda, teman pelayanan kita di Indonesia. Lalu saya bilang, Lin, gue ikut ya gitu, saya ikut ya, oh boleh gitu. Tapi di mimpi itu saya sibuk, saya lupa kalau ada Ebi. Sampai waktu kami mau pulang, seorang pelayan Tuhan yang lain bilang, oke, see you later Ebi, bye. Main-main gitu sama Ebi. Oh iya ya, ada Ebi. Baru saya keingat, oke Bi, siap-siap kita pulang deh gitu. Terus kita pergi, kita keluar dari dari gedung itu, lalu keluar. Nah ini jalan itu begitu jalan keluar, ini jalannya itu bukan jalan yang gedung, kita bilang kayak gedung hotel atau office building, bukan saudara. Jadi ini seperti gedung gereja besar dan jalanan itu seperti jalan kampung biasa, yang bisa mobil bisa lewat, tapi maksudnya suasananya bukan suasana yang rapi gitu. Lalu tiba-tiba Linda ini lari begitu cepat. Ebi nyusul di tengah dia, Tante wait for me. Dia lari, jaraknya cukup jauh. Lalu saya kejar Ebi, saya juga lari, teriak, Ebi wait for mommy gitu. Tiba-tiba begitu jalan di situ ada jembatan yang kalau di Indonesia bukan jembatan sungai besar. Kalau ada kali kecil kan suka ada jembatannya. Lalu lewat situ, nah saya masih di belakang, saya kejar Ebi. Linda ini udah belok ke kanan. Waktu Ebi lewat jembatan tiba-tiba ada banjir besar dari depan. Ebi kaget, dia terpelanting karena kena arus itu. Kalau yang sudah pernah ke Universal Studio, tahu ada yang tour itu? Tiba-tiba ada air banjir, yang pernah ke Universal, persis seperti itu. Saudara, lalu saya sempat lihat dia tasnya kelempar, terus dia balik gini dan dia berusaha untuk ini, lalu saya kejar, tapi karena arus itu menentang saya susah buat move. Saya pegang jembatan, saya berusaha untuk selamatin anak saya gitu. Terus saya kebangun, saya kaget kok mimpi jelek banget gitu kan. Udah, saya berdoa, terus saya tidur lagi. Mimpi lagi saudara. Mimpi lagi tapi kali ini ada Pastor Billy. Saya ada di sebuah seperti hotel resort gitu. Di sana kelihatan laut, tapi kita lagi duduk. Ini jadi itu lautnya agak di bawah. Jadi ini hotelnya tuh tinggi, ada berlevel-level. Nah kita lagi duduk dengan beberapa orang di situ. Terus dia punya kolam renang itu ada berbagai level. Jadi ada di sini, terus nanti turun lagi, di sini ada lagi, terus turun lagi, ada lagi gitu saudara. Jadi Ebi ini lagi aman, dia berenang di situ sama salah satu di sini saya nggak kenal orangnya. Dia panggil om gitu, tapi dalam mimpi saya kita kenal semua teman-teman. Lalu dia berenang di situ. Jadi saya di pinggir kolam, saya liatin Ebi, jagain Ebi berenang. Di situ Pastor Billy lagi ngobrol. Terus saya cuma nanggapin karena ngobrol dekat dengar kan. Saya ngobrol-ngobrol gini, tiba-tiba Ebi udah pindah ke sini. Loh, Ebi mana, saya nyari, rupanya dia udah move ke jalan satu lagi. Terus dia udah jatuh ke kolam yang di bawah lagi. Nah di bawah situ itu seperti kayak kolam arus, tapi nggak kelihatan karena ada ini lagi di atasnya gitu lah. Pokoknya begitu. Terus Ebi, saya udah teriak Ebi karena Ebi ke bawah. Lalu saya lihat ada satu orang bule, tolong ditranslate orang bule. Jadi ada orang bule terjun ke bawah, saya nggak sempat mau terjun buat selamatin Ebi karena itu ada berapa step gitu. Jadi saya teriak orang bulenya terus, saya pikir dia mau angkat Ebi dong. Itu kolam arus, ternyata dia angkat seorang anak kecil laki-laki umur 3 tahun. Ebi gak kelihatan. Terus saya kebangun. Pikiran saya pertama, ini warning. Setuju? Lalu waktu Ebi bangun pagi saya bilang, B, saya sharing mimpi saya sama dia. Lalu saya bilang gini, maybe this is warning from God. In my power, if you stick with me, I will protect you. I will do whatever I can. I will protect you with my life, saya bilang. Tapi kalau kamu jauh dari Mami gak bisa. Karena saya pikir warning. Lalu saya bilang gini, but you know what Ebi? We just can't fight Mother Nature. Benar? Kita gak bisa fight flood. Kita nggak punya power over it. Kita nggak bisa fight storm. Kita nggak bisa fight earthquake. Kalau itu sedang melanda atau menyerang satu kota, kita nggak bisa fight for it. Benar nggak?
Benar? Lalu saya bilang, tapi kita nggak bisa fight Mother Nature. Terus dia bingung, what is Mother Nature, Mami? Terus saya jelasin sama dia. Lalu dia jawab gini, but God can, Mami. Roh saya melonjak waktu dia bilang, but God can. Kita nggak bisa, tapi Tuhan bisa, Mami. Lalu saya setelah itu saudara, itu masih terus ada di hati saya. Tuhan apa sih ini, apa sih ini. Lalu saya mulai berdoa, saya mulai renungkan, saya mulai, Tuhan mau ajar apa. Ini yang saya mau sharing buat kita. Dan saya percaya kalau tahun ini Tuhan sedang berbicara, tema dari buat gereja kita adalah apa? Tahun pemulihan seutuhnya. Bahwa di dalam Lukas 4:18-19 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, Dia mengurapi aku untuk memberitakan apa? Kabar baik, untuk membebaskan orang yang tertawan, membebaskan mereka yang terikat, amin. Mereka yang terkurung dilepaskan, tahun pembebasan yang seutuhnya, amin. Dan saya percaya waktu Tuhan ngajarin apa? Ini bukan warning. Waktu saya bilang we can't fight Mother Nature. Ada banyak hal itu di luar kontrol kita. Kita nggak bisa fight, but God can. Amin. Katakan Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Saudara, ini yang saya mau sharing. Apa yang Tuhan bukakan kepada kita. Mari kita buka beberapa ayat. Kalau di sini bisa tolong dibuka ayatnya akan lebih baik supaya yang lain bisa baca. Saya bacakan beberapa ayat. Mazmur 33 ayat 16-17. Kadang kita bilang begini. Karena saya bicara gini sama Ebi. Ebi, kalau Ebi dekat Mami, apapun itu I will protect you. I will. Kita siap. Tapi ada banyak hal yang kita nggak bisa. Amin. Banyak hal. Nanti kita lihat apa yang Tuhan bicara ya. Mazmur 33 ayat 16. Saudara bisa baca, buka yang bawa Alkitab. Ya. Smart Bible boleh dibuka juga. Kita baca Mazmur 33 ayat 16-17. Sudah? Kalau sudah yuk kita baca. 1, 2, 3. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Amin. Amin. Raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita atau kuasa kita. Kuda itu bicara tentang kekuatan dan kuasa itu adalah harapan yang sia-sia. Kemenangan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Amin. Tanpa sadar seringkali kita mengandalkan kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kuda, kita mengandalkan kuasa, mengandalkan kekuatan. Tapi itu tidak dapat memberi keluputan. Mazmur 68 ayat 1 berkata gini, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Serahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Amin. Kalau Allah bangkit, musuhnya terserak. Kalau kita bangkit bisa kalah, gitu maksudnya. Ya. Ayat 20 berkata demikian. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Jadi waktu Ebi berkata, but God can. Amin. Karena Allah yang memberi kita meluputkan kita. Allah yang bisa menyelamatkan kita. Di mana mungkin kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mari kita baca sekarang bersama-sama Yesaya 60. Ini yang terjadi. Setelah Yesaya 60 ini adalah Yesaya 61. Di dalam Yesaya 61 inilah bicara tentang Lukas 4 tadi. Jadi Lukas 4 itu dikutip dari Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Kenapa? Untuk terjadi pembebasan. Tapi sebelum itu Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata demikian.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab, kenapa perlu terang? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Katakan kegelapan. Kegelapan menutupi bumi. Ini bicara alam. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bicara manusia. Saudara, kegelapan ini bukan bicara tentang literally gelap. Bukan kita bicara di mana nggak ada terang. Bukan. Kegelapan ini bicara tentang spiritual darkness. Amin. Kegelapan ini bicara tentang kuasa kegelapan yang menutupi bumi. Iblis itu bisa ikut campur tangan di dalam satu kota, di dalam satu tempat, di mana mereka dipuja akan ada disaster dan lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Sesuatu yang, kok terjadi begini? Aneh ini, gitu kan? Nah saudara, keanehan-anehan itu bisa terjadi. Jangan lupa, iblis itu penipu, peniru, dan jangan lupa, bisa nggak dia ngadain mujizat? Bisa. Iblis itu bisa ngadakan mujizat. Amin. Nah saudara, dikatakan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi manusia pun itu bisa ditutupi oleh spiritual darkness. Efesus 6 berkata demikian, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada orang-orang yang sudah dikasih tahu, di orang-orang tua yang udah bohwat banget sama anaknya, bukan anaknya yang dipukulin, bukan anaknya yang dipunish. Cari lihat, di belakang itu pasti ada penghulu di udara, penguasa, pemerintah yang membuat anak ini seperti itu. Tadi siang kita baru duduk-duduk, kita baru sharing. Iblis tuh gak bisa baca pikiran kita. Dia gak bisa baca pikiran kita. Kalau saudara benar dalam Tuhan, psychic gak bisa baca saudara. Gak bisa. Firman Allah Mazmur 139 bicara, kita belum ngapain Tuhan udah tahu. Amin. Yang maha tahu itu cuma Tuhan. Iblis gak bisa baca pikiran kita. Terus dari mana dong dia tahu? Dari perkataan saudara. Itu sebabnya kalau Tuhan berkata, kalau kamu marah, jangan ngomong, diam aja, ngedumel dalam hati. Dia gak bisa baca. Begitu kamu marah, kamu ngutuk, keluar dong. Itu dicatat sama iblis, dibawa ke hadapan. Tuh dia bilang anaknya goblok nih. Tuh dia bilang, mampus aja lu. Dia udah ngomong gitu sama suaminya, lihat nih. Terjadi, begitu terjadi yang bikin terjadi siapa? Iblis. Kenapa? Karena dia ngomong. Begitu suami istri berantem, cerai aja, mati aja kamu. Nah itu perkataan itu iblis dengar. Jadi kalau dalam hati dan dalam pikiran dia tidak bisa baca. Makanya dia bilang hati-hati dengan perkataanmu. Karena anytime, ini anak diajarin gak bisa. Goblok banget sih, ditangkap gak sama si iblis? Diangkap. Bingung gak ini anak udah dilesin apa? Dari kecil mah pinter kok. Cepet baca, cepet ini, cepet gitu. Tapi kok sekarang jadi bego ya anak saya gitu kan? Lupa saudara, lubangnya gede banget. Anak digoblokin terus, iblis denger. Sehingga waktu dia mau belajar, ditutup sama iblis. Bikin dia distract terus, gak nangkap. Lagi dia mau ini dibikin sakit sama iblis. Macam-macam saudara. Akhirnya gak lulus lah, gak jadilah dan lain-lain. Karena apa? Di situ iblis bekerja. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bumi. Oleh sebab itu waktu pesan Tuhan berkata di Yesaya 61 dan Lukas 4, 18, 19 berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Sehingga apa? Menyampaikan kabar baik, membebaskan. Ini bicara supernaturally kita bekerja di dalam Tuhan. Amin. Bukan kekuatan kita, bukan karena kehebatan saudara melayani, tapi pengurapan Roh Tuhan ada pada saudara. Lalu waktu saudara melayani terjadi kelepasan. Amin. Amin. Saudara, di sini waktu bicara itu saudara, satu hal yang Tuhan ajarkan gini. Bahwa hidup kita ini ada dalam spiritual warfare. Katakan spiritual warfare. Peperangan rohani setiap hari. Oleh sebab itu dikatakan Efesus 6, pakai selengkap senjata Allah. Setiap hari pakai.
Berapa minggu lalu saya ajarkan kepada kita, jangan lupa berdoa proteksi buat keluarga ini dan lain-lain. Ingat? Keluar, itu doakan setiap hari. Karena saudara enggak tahu, iblis itu mencari kesempatan, lubang kecil aja dia masuk. Ya, spiritual warfare. Nah, satu hal. Tadi di Yesaya berkata kegelapan, itu kan tadi bicara spiritual darkness. Kegelapan yang menutupi orang. Kok dia jadi jahat? Pernah lihat dulu dia nggak begini kok sekarang ya ampun gitu kan. Jahat banget. Dulu nggak begini baik-baik, kenapa sekarang ini melenceng banget. Istri ditinggalin, anak ditinggalin. Udah nggak peduli, nggak punya hati. Saya lihat ini kegelapan, spiritual darkness yang menutupi mata mereka. Nah, satu hal yang Tuhan ajar lewat mimpi tadi, yang saya sharing hari ini. To win spiritual warfare, we need to move supernaturally. Katakan, to win spiritual warfare, untuk memenangkan peperangan rohani, we must move. Katakan bergerak. Bergerak dalam supranatural, secara supranatural. Saudara masih bingung? Saudara percaya bahwa saudara bisa ngalamin supranatural dalam hidup saudara? Saudara mungkin gak ngeh, nanti kita lihat, baru saudara ngeh. Wow, ternyata supernatural itu Tuhan tuh bekerja dalam saya ya, dalam kehidupan keluarga kita ya. Nah saudara, to win spiritual warfare, we need to move, we must move supernaturally. Kalau enggak bisa. Lawan, nah tadi saya bilang gini. Saudara percaya enggak roh-roh jahat itu ada di sekitar kita? Percaya? Saudara percaya enggak? Kalau sihir, witchcraft itu ada di mana-mana. Saudara percaya mereka punya kuasa untuk melakukan hal-hal di dunia alam, di dunia, kalau dunia maya itu nggak kelihatan ya, benar ya, maya itu nggak kelihatan ya. Kalau alam nyata nih, bisa nggak? Saya kasih tahu. Orang yang bergerak dalam okultisme, mereka ada yang disebut astral. Astral itu mereka berdiam diri, mengosongkan diri mereka, lalu roh mereka, spirit mereka keluar dari tubuh mereka. Spirit ini bisa lakukan apa-apa. Contoh, misalnya dia mau spirit itu punya power. Sama kayak rohani kita. Ingat Paulus bilang gini, manusia jasmaniku, manusia luarnya itu lemah. Benar? Lemah karena dia sakit. Dia lemah, sakit dia. Tapi dia bilang manusia rohaniku, my spiritual being kuat sekali. Saudara tahu kalau misalnya di Indonesia we are familiar with this. Orang bilang tenaga dalam, that's the power of the spirit inside you. It's not bukan kekuatan kita, bukan kekuatan kita. Oleh sebab itu orang yang ada di demonic position, mereka itu kuat sekali. Mereka tuh strong melebihi. Anak cewek kurus gini kok kuat banget. Cowok 200 pound bisa dibanting sama dia. Kenapa? Bukan kekuatan dia. The power of the spirit in her yang bekerja. Jadi kalau misalnya begitu dia keluar, spiritnya dia itu bisa angkat meja ini misalnya dilemparkan kemana gitu. Bisa. Saudara gak kelihatan, spirit itu gak kelihatan toh? Setuju? Gak kelihatan. Tapi the spirit can move something. Or spirit, karena dia mereka occultisme, mereka itu berhubungan dengan spirit demonic saudara. They can command spirit yang di bawah dia, yang punya power, less power dari mereka, to do something for them. Move them. Jadi bukan dia, spirit sama spirit suruh demonic atau evil spirit to do something. Ya, nanti saya ceritakan di sini. Saudara kalau anggap saudara nggak tahu lah saudara punya background, saudara bela diri, black belt, dan 6, let's say. Saudara mungkin nggak takut sama orang yang saudara, oke, that's easy for me. Berapa orang, saya nggak takut. Tapi coba berhadapan dengan spirit. Saudara nggak tahu serangannya dari mana, tahu-taunya ketimpuk aja kepalanya dilempar sama kursi. Saudara nggak tahu dari mana tiba-tiba udah ada apa. Saudara punya strategi apa? Self defense saudara nggak ada artinya, benar? Benar, saudara babak belur, tetap babak belur. Saudara nggak ngerti why? Saya udah dilatih sedemikian lama, saya black belt dan lain-lain gitu. Lalu saudara
begitu ngadapin yang mana namanya demonic power, spiritual darkness, powerless, gak bisa ngapa-ngapain. Itu sebabnya, to win spiritual warfare, we must move supernaturally. Amen? Amen. Kuasa di dalam kita tuh lebih besar, bukan karena kitanya. Ya, mari kita lihat. Kita kasih contoh biar lebih nyata ya, biar lebih ngerti. Masing-masing kita, every day, ini kita ada di dalam spiritual warfare. Di dalam pekerjaan saudara, mungkin ada orang-orang yang membenci saudara, ada orang-orang yang tidak mau saudara ada di situ. Atau saudara bisnis, ada pesaing bisnis saudara yang mau saudara hancur. Lalu misalnya dia lakukan sesuatu, baik itu mau pakai witchcraft dan lain-lain, ataupun dia sendiri yang beroperasi di dalam situ, supaya saudara sakit, saudara tidak bisa kerja, lalu saudara dikeluarkan dan lain-lain, saudara sakit, lalu bisnis saudara hancur dan lain-lain karena dia mau lihat kehancuran itu. Saudara, itu spiritual warfare. Kalau yang sakit terus sakit, Tuhan tidak pernah memberikan kita sakit penyakit. Sakit penyakit bukan daripada Tuhan. Amin? Amin? Never. Dia tidak pernah merancangkan kejahatan atau kecelakaan dalam hidup kita. No. Penyakit itu dari iblis. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jelek. Tuhan tidak pernah merancangkan saudara gagal terus. Enggak. Tuhan merancangkan saudara berhasil. Apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil. Amin. Waktu saudara ngalamin itu, kok gagal terus ya? Kok ini terus ya? Saudara aware. Coba. Ini udah warning. Saudara sedang diserang oleh yang namanya spirit of darkness. We need to fight for it. Kadang kita tahu. Saya kasih kesaksian. Dulu ada saudari kita, ya, salah satu leader saudara. Di kerjaan itu dia tahu itu very demonic banget kerjaan di kantornya dia. Dia begitu stressful karena saya yakin dia bilang gini, ampun pastor, di kantor saya itu kalau udah lagi Halloween itu udah, aduh saya nggak tahan. Dia punya spirit itu dia berasa banget, atmosfer di kerjaannya itu udah aneh banget. Dan akhirnya memang dia sakit. Saudara, kenapa? Itu peperangan yang terus menerus, peperangan di kerjaannya dia. Kantornya dia. Kita harus be sensitive. Kadang kita tahu ada serangan, kadang kita nggak tahu. Setuju? Kita buka di dalam 2 Tawarikh 20. Ini nggak bisa. 2 Tawarikh 20. Saudara nanti baca di situ semua kisah tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Di dalam 2 Tawarikh 20 dikatakan Raja Amon, Raja Moab dan Raja Meonim, 3 bangsa menyerang mereka. Laskar yang besar datang untuk menyerang Yehuda. Lalu Yosafat dikatakan begitu takut karena dia tidak mungkin dengan kekuatan tentaranya, dengan kekuatan Yehuda bisa melawan 3 bangsa ini, melawan 3 laskar dari raja yang bersekutu. Saudara, akhirnya mereka datang ke rumah Tuhan. Raja Yosafat bilang begini, kita semua puasa berdoa mencari tuntunan Tuhan. Mereka mengingatkan Tuhan tentang janji Tuhan, lalu mereka minta pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-12 dan 13 nih berkata, nih ya yang saya mau sharing. Kalau saudara ada attack, yang saudara tahu ada serangan, lakukan seperti Yosafat. Dia datang ke rumah Tuhan, dia mengakui kelemahannya, dia mengakui bahwa kekuatannya tidak seberapa. Ya, dia bilang begini, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dia berkata begini, saya ada menggarisbawahi di catatan saya bilang gini, kami tidak mempunyai kekuatan. Powerless. Dia tahu ada serangan yang begitu besar dan dia tidak punya kekuatan untuk itu. Kalau saudara di dalam kehidupan sehari-hari,
Saudara lagi mau jalan, lalu saudara lihat ada 10 orang mau mengepung saudara. Kamu lagi sendiri, yang wanita misalnya, badan besar-besar ngepung saudara. Lalu saudara bilang, matilah saya, betul? 10 orang semua udah bawa senjata mau bunuh saudara. Seperti kutu kira-kira. Lalu saudara bisa seperti Yosafat, karena aku tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi mereka. Setuju? There is no way saya bisa mengalahkan 10 orang laki-laki yang besar-besar pakai senjata. Gitu kan? Yosafat seperti itu. Lalu dia bilang gini, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Coba bayangkan, saudara keluar, 10 orang mau membunuh saudara. Apakah saudara punya strategi untuk menghancurkan mereka? Kalau saudara punya senjata mungkin saudara keluarganya, oh nggak apa-apa saya tembak aja, mungkin masih bisa dong. Waktu nggak ada apa-apa, kita akan seperti posisi Yosafat bukan? Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Kami nggak tahu apa yang harus kami perbuat Tuhan. Ini serangan begitu bertubi-tubi dalam keluarga kami. Serangan begitu bertubi-tubi ya Tuhan. Baru kehilangan pekerjaan. Sekarang rumah harus diambil dan lain-lain saudara. Serangan bertubi-tubi. Uang sudah menipis. Anak sakit dan lain-lain. Begitu bertubi-tubi datanglah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kami powerless, kami tidak punya kekuatan apa-apa menghadapi serangan yang besar ini. Dan saya tidak tahu mesti buat apa Tuhan. Tapi satu perkataan Yosafat bilang gini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mazmur yang lain berkata, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah datang pertolongan itu? Pertolongan itu datang daripada Tuhan. Dan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Tidak pernah terlambat menolong kita. Jangan andalkan kekuatanmu waktu engkau tahu serangan bertubi-tubi datang. Karena engkau tidak akan sanggup. Waktu mereka berdoa begitu kepada Tuhan, Nabi Yahaziel datang kepada mereka menyampaikan pesan Tuhan dan berkata demikian. Saya kutip yang bahasa Inggris bilang gitu. He said, listen all you people of Judah. Dengarkanlah engkau orang Yehuda dan Jerusalem. Listen King Jehoshaphat. Dengarkanlah Raja Yosafat. Kata nabinya. This is what the Lord says. Ini yang Tuhan katakan. Do not be afraid. Jangan takut. Don't be discouraged. Jangan putus asa. Jangan menjadi lemah. By this mighty army. Dengan laskar yang begitu besar yang menyerang engkau. For the battle is not yours, but God's. Amen. Karena peperangan itu bukan buat engkau, tapi buat Tuhan. Amen. The battle is not yours. It's God, it's His. Amen. Saudara jangan ngandalin ini, kita tidak punya apa-apa kok. Kita tidak ada kekuatan apa-apa. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena rohku kata Tuhan. Amen. Itu sebabnya engkau capek, engkau exhausted, engkau udah bisa give up. Karena apa? Selama ini engkau ngandalkan kekuatanmu sendiri sih. Nggak lihat bahwa di balik itu adalah spiritual darkness, kekuatan si jahat yang mau menghancurkan keluargamu, yang mau menghancurkan bisnismu, yang menghancurkan, mau mencuri segala berkat yang Tuhan percayakan kepada engkau. Singkat cerita, cuman Tuhan kasih sal jalan, besok turun berperang, tapi kalian nggak perang. Puji Tuhan aja, praise and worship. Lalu kalian akan menyaksikan kemenangan diberikan oleh Tuhan. Besoknya mereka pergi situ dan lembah itu disebut lembah pujian. Sebab mereka hanya bernyanyi memuji Tuhan. Lalu Tuhan yang mengadakan saling bunuh-membunuh itu pasukan di sana. Lalu mereka saling bunuh-membunuh meninggalkan jarahan buat Yehuda. Lembah itu disebut lembah pujian. Mungkin engkau tahu saat ada serangan. Lakukanlah seperti yang Yosafat lakukan. Ke rumah Tuhan berdoa. Amin.
Jangan sendiri karena engkau butuh kekuatan dari yang lain. Mulai bulan ini, nanti kita tentuin lagi harinya. Kita akan terus ada menara doa juga berdoa nggak cuma sekali seminggu. Tapi kita mungkin nanti bisa nambah lagi. Tapi we gonna start with once a week. Dan di dalam situ pendoa-pendoa juga akan disiapkan. Pendoa-pendoa akan dibina, diberikan pengetahuan. Kita belajar tentang apa? Tentang spiritual darkness. Bagaimana kelepasan ini dan lain-lain. Supaya apa? Siapapun mereka dari jemaat kita yang perlu pembebasan yang seutuhnya. Ngalamin dan itu. Semua para pendoa itu bisa layanin. Dan mereka akan dilayani waktu kita menara doa. Kita belum, kemarin kita iniin Rebo tapi mungkin diganti harinya. Nanti dengar pengumumannya. Nah saudara kalau lagi ngalamin sesuatu, serangan. Saudara datang ke rumah Tuhan. Amin. The battle's not yours, it is. Nah saudara, Yehuda to praise and worship. Ingat tadi, to win spiritual warfare, we must move supernaturally. Kalau kita mau move supernaturally, artinya yang supernatural itu yang gak kelihatan, ya Tuhan itu kan. Untuk menjadikan itu terjadi di bumi, cuma satu caranya. Prayer, praise and worship, gak ada lagi. Prayer, praise and worship. Nothing else. Saudara, itu kalau kita tahu. Tapi kadang kita nggak tahu bahwa kita diserang. Saya diingatkan Tuhan untuk membaca kembali buku yang dulu sudah pernah saya baca. Judulnya He Came to Set the Captive Free. Rebecca Brown. Saya baca buku itu kembali karena karena Tuhan bicara ini yang lewat mimpi apa-apa pas tentang spiritual ini. Lalu saya baca kembali kayaknya saya udah lupa gitu kisahnya. Waktu saya lagi baca itu, Abby sudah tidur. Tiba-tiba dia kebangun lalu dia bilang, "Mami, my jaws hurt." Rahangnya sakit sekali, dia bilang dia gak bisa tidur. "Sakit Mami, sakit." Terus saya udah doain, "Masih sakit Bi? Masih sakit?" "Mami, I can sleep, my jawnya sakit." Saya lihat gak ada yang bengkak, baru saya tahu ini saya sedang lagi mau bicara ini terus si Abby diserang gitu. Singkat cerita, dia tidur dan besok gak ada apa-apa. "Jaw kamu sakit gak Bi?" "Enggak." Saya memang malam itu gak ada doa khusus, saya cuma berdoa biasa yang memang Abby biasa berdoa malam, perlindungan Tuhan. Saya lupa bahwa waktu kita sedang mau membongkar tentang yang namanya kegelapan, itu mungkin aja ada serangan yang kita enggak tahu, benar? Kalau tadi saya bilang kayak Yosafat, dia tahu dong. Kita tahu kalau saudara lagi ada orang yang benci saudara, yang niat jahat sama saudara, saudara tahu what to do. Tapi kadang kita enggak tahu. Mari kita lihat Elisa, kita belajar dari Elisa. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6, saya kasih backgroundnya sedikit. Elisa ini adalah nabi di Israel. Nabi di Israel. Musuh Israel saat itu adalah Aram. Nah, Raja Aram ini sudah punya strategi di istananya, dia bilang dia mau nyerang Israel. Tapi Tuhan kasih tahu Elisa. Dikasih tahu Elisa bilang, Tuhan kasih tahu, Raja Aram mau nyerang bangsa Israel. Mereka akan lewat jalan A, jalan B, dikasih tahu nih. Nanti lewat sini mereka. Nah Elisa kasih tahu rajanya dong. Kita mau diserang Raja Aram. Ini loh digambarin kira-kira kan. Mereka akan lewat jalan ini, jalan ini, jalan ini. Jadi udah dihadang dulu sama bangsa Israel. Gagal kan? Gagal. Udah diambush sama tentara Israel. Karena Raja Israel udah tahu. Loh kok mereka bisa tahu kita lewat mana? Siapa ini yang jadi traitornya nih? Siapa pengkhianatnya nih? Siapa yang bocorin? Terus udah mereka berembuk lagi, lebih rahasia lagi. Mereka raja yang oke, kita sekarang nyerang. Sekarang ini kita lewat sini, lewat sini, lewat sini. Tuhan kasih tahu lagi Elisa. Elisa mau diserang lagi nih. Sekarang jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Mungkin mimpi gitu ya. Dikasih tahu jalan. Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Elisa kasih tahu lagi. Gagal lagi kan? Marah kan rajanya dong. Pasti ada ini yang mengkhianati. Pasti ada ini yang bocorin. Akhirnya ada seorang yang bilang begini. Sesungguhnya bukan dari kita raja. Tapi satu orang nabi itu loh di Israel yang namanya Elisa. Dia yang kasih tahu.
Ayat 13, 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, di mana Elisa, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Menangkap berapa orang yang mau ditangkap? 1, Elisa tok, karena Elisa kan sumbernya. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Nangkap berapa orang? 1. Nabi lagi, bukan tentara loh. Bukan seorang pahlawan, seorang nabi, udah nabi botak lagi. Elisa kan botak. Nah saudara mau nangkap Elisa, dikasih tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam. Lalu mengepung kota itu. 1 kota Dotan dikepung saudara. Nangkap berapa orang? 1. Mau nangkap 1 orang, gak kira-kira ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kapan Elisa mulai diserang? Malam toh. Malam mereka nyampe, Elisa lagi ngapain? Kira-kira kalau malam? Tidur. Tidur dong. Dia nggak berjaga-jaga kan, dia nggak ini, tapi dia tidur. Waktu bujangnya ngapain malam-malam? Tidur. Karena dia bilang waktu dia bangun pagi-pagi keluar. Jadi waktu bujangnya bangun duluan keluar kaget sudah dikepung. Celaka kita. Elisa ngapain malamnya? Tidur. Saudara, Elisa, kita baca yang selanjutnya berkata demikian. Ayat 17-18. Setelah dibilang jangan takut, lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Tuhan ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, mata bujang ini, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Elisa tidur, pasukan Allah sudah mengelilingi gunung dengan kereta berapi sekeliling Elisa. Elisa malamnya tidur nyenyak, terganggu? Enggak. Siapa yang kerja? Tuhan. Malaikat Tuhan, tentara Tuhan tidak berjaga di situ setelah Elisa berdoa. Setuju? Hah? Elisa tidur kok. Tapi malaikatnya di situ anyway kan? Tentaranya Allah di situ anyway, protect dia. Setuju kan? Kadang kita enggak tahu ada serangan sama kita saudara. Tapi kalau kita seperti Elisa, kita itu aman. Amin. Amin. Aman. Jangan takut. Elisa bisa lihat waktu dia bangun. Ngapain takut? Lihat dong, yang nyertai kita lebih banyak kok daripada yang menyertai mereka. Waktu dibuka bujangnya baru bisa lihat itu. Setelah itu tampaklah gunung itu. Ketika orang Aram itu turun, jadi Elisa kan keluar kan. Lalu dia bilang, Tuhan bukain dong mata bujang ini supaya dia lihat. Waktu lihat kan mereka keluar. Lihat Elisa keluar, mereka turun nih, tentara-tentara mau nangkap Elisa dong. Tuh itu dia tuh Elisa tuh udah keluar tuh, turun kan. Katakan turun kan, jadi mereka lihat tuh Elisa di bawah. Waktu turun di bawah lalu Elisa berdoa gini lagi. Tuhan butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Lihat, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elia. Dahsyat gak? Ini bukan peperangan fisik, supernatural. Amin. Ini supernatural. Intermezzo. Dulu waktu saya di Indonesia ada salah seorang pelayan Tuhan, pemusik gitu ya saudara. Musik apa singer saya lupa. Jadi dia kalau pelayanan lagi mana dia suka naik ojek. Ojek kan. Terus ada peraturan dulu. Bukan cuman abang ojeknya, jadi yang ngendarain kendaraan atau yang dibonceng harus sama-sama pakai helmet, pakai helm. Tapi dia kan gak bawa helm, tukang ojeknya kagak bawa helm juga.
Jadi tukang ojeknya pakai helm, dia nggak pakai. Nah polisi waktu itu tuh memang lagi suka nangkepin karena masih baru-baru peraturannya gitu, suka nangkepin. Lalu waktu dia jalan, aduh gimana nih, bisa terhambat pelayanan nih gitu kan. Ada polisi lagi bisa ditangkap nih, ojek kan jadi lama. Tahu gak saudara, dia benar dia berdoa. Tuhan butakan mata polisinya biar nggak lihat saya nggak pakai helm. Bener loh saudara, lewat aja kagak dilihat. Jadi dia bilang bener loh itu terjadi gitu ya. Tuhan butakan bener nggak ngelihat di depan mata polisinya nggak lihat saudara. Kalau dia nggak pakai helm, yang lain diberhentiin dia nggak diberhentiin. Nah ternyata itu terjadi. Tuhan menjawab sesuai dengan doa Elisa. Amin. Tadi saya bilang Elia ya, bukan Elia, Elisa. Elisa. Nah saudara, God's protection bukan datang, didn't come as an answer of his prayer. Tapi udah di situ. Apa rahasianya? Pertanyaan kan gitu. Buka Mazmur 91. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sangat jauh berbeda. Oleh sebab itu kalau saudara sedang mau menelaah Alkitab, mau belajar Alkitab, saudara bisa lihat dari terjemahan-terjemahan yang lain. Oke? Supaya dapat pengertian yang benar, yang lebih tepat, gitu maksud saya. Bahasa Indonesia berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang berbalam dalam naungan yang maha kuasa. Segitu aja. Orang yang duduk gantung ya. Gantung kan? Kalau dilanjutkan ayat kedua baru di situ akan berkata kepada Tuhan. Nah itu ayat kedua dan seterusnya udah sama. Tapi yang pertama bilang ini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. That's it. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Saya ambil Amplified Bible karena ini jauh lebih jelas. Bilang gini. He who dwells in the shelter of the Most High will remain secure and rest in the shadow of the Almighty, whose power no enemy can stand. Amen. Orang yang berdiam di dalam lindungan, shelter, covering daripada yang maha tinggi, katakan gini, will remain secure and rest. Seperti Elisa ya, aman, tenang, bisa istirahat in the shadow of the Almighty. Di dalam bayangannya, di dalam bayang-bayang yang maha tinggi. Saudara tahu apa artinya dalam bayangan itu? Mungkin saudara bingung. Saya mungkin kasih gambaran yang lebih gampang. Sering kalau saya lagi jalan berdua sama Ebi kan lebih kecil segini saya gitu kan. Terus kalau ada mami panas lagi matahari, terus saya bilang dia oke, Ebi, mami cover Ebi. Dia jalan di sini atau kalau ada bayangan saya itu jadi shelternya dia. Ngerti ya? Bayangannya. Terus nanti kalau lagi gini jadi saya bisa miring-miring supaya bayangan saya dia bisa ketutupan bayangan terus, nggak kena panas gitu. Atau dia di belakang saya atau di depan saya. Kalau dia di depan saya, ya make sure bayangan itu nutupin dia. Saudara ngerti ya? Nah, begitulah di kita dengan Tuhan. Kalau saudara mau aman harus ada dalam bayangan Tuhan. Artinya kamu harus dekat sama Tuhan. Begitu Ebi keluar sedikit jauh dari saya, dia keluar dari bayangan saya. Dia akan terik matahari kena dia. Begitu dia kembali ada di situ dekat dengan saya, dengan sumber di mana ada bayang itu, kita akan aman. Amin. Jadi Elisa ini bukan berdoa setelah ada serangan. Elisa ini adalah kehidupan orang yang berdiam dalam naungan yang maha tinggi. Tinggal dalam bayangannya Tuhan. Close with God. Amin. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudara tidak perlu khawatir. Hidupmu remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Amin. Amin. Saudara tidak takut. Engkau nggak akan takut. Engkau bisa tidur dengan nyenyak. Kau bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Nah, saya baca. Ingat saya pernah cerita. Pas ditanya, saya bilang ini ternyata waktu saya baca tentang yang Rebecca Brown, Elaine ini yang dari gereja setan yang direbut buat Tuhan gitu saudara ya. Saudara waktu wow, ini lebih dahsyat lagi perlindungan Tuhan. Waktu saya tanya Ebi,
How many angels do you see yang cover rumah kita? 7 mami. 7 di mana aja? 1 at the top, 1 at the, ini dia bilang di samping ada berapa, di depan ada berapa, sampai ke dekat rumah Om Henry mami. Malaikat berdiri. Mereka pegang, gimana Bi? They stand with the flaming sword. Pakai pedang depan pintu mami, di depan pintu dia. Dia kasih tahu di mana aja posisinya malaikat. Waktu saya baca story dari, bukan story, ini kisah nyata. Bahwa di Amerika ini kekuatan gereja setan itu luar biasa. Di West Coast itu pusatnya LA dan San Francisco. Mereka ini yang disebut brotherhood mereka bilangnya. Ya, ritual mereka itu tidak, kalau yang masih di bawah-bawah itu nggak akan tahu. Tapi begitu udah ke tingkat atas itu mereka mempersembahkan bayi itu dipotong, darahnya diminum, dibunuh dan lain-lain supaya they gain more power. Saudara, kalau saudara baca, kalau saudara nggak siap jangan pernah baca ini. Saudara bisa ada attacking dan saudara nggak siap. Ya. Ini cerita tentang seorang yang akhirnya menjadi the bride of si Lucifer sendiri. Ada berapa ini yang dipilih bisa jadi bride-nya dia. Dan ini udah sampai di tahap itu. Kenapa? Karena dari kecil dia ini sudah diikat dengan setan. Dia lahir dari keluarga yang bukan Kristen yang kuat. Mungkin tidak beragama dan lain-lain saudara. Dan dia lahir ini deform. Cacat, nggak jadi, nggak terbentuk sempurna. Ini hidungnya nggak ada, bibir atasnya nggak ada, dan langit-langitnya nggak ada. Tapi mamanya tetap, ya mamanya sayang sama dia dan karena mereka tidak punya uang dan saat itu welfare itu belum seperti sekarang. Ini nggak punya buat surgery. Kebetulan mamanya ini masuk di rumah sakit yang dikuasain oleh gereja setan. Nah saudara, Dr. Brown ini, Rebecca Brown ini ceritanya dia sedang di internship untuk spesialisnya dia ditempatkan di rumah sakit itu, dan waktu dia datang dia tahu atmosfer kegelapan yang luar biasa kuat di situ. Dan ternyata banyak banget di situ orang-orang yang tinggi ya, yang maksudnya di sana dari dokter, nurse dan lain-lain yang semuanya pengikut dari gereja setan. Dia seorang anak Tuhan yang akhirnya dia berperang untuk itu. Singkat cerita di situ. Nah ini saya ambil cuma satu kisah dari si Elaine yang akhirnya jadi bride-nya Lucifer. Nah saudara, Elaine ini dari kecil waktu di hospital ada seorang nurse namanya Helen. Nurse ini baik sekali, ramah sekali. Ternyata ini adalah kontak person dari gereja setan. Ramah baik, lalu deketin mamanya Elaine. Lalu bilang gini, oh, saya bisa cari yayasan yang membiayai operasi anakmu. Cuman satu kok, kamu boleh nggak trade darah anaknya? Nggak banyak katanya, darah anakmu. Tapi nanti saya cari yayasan untuk ada donatur lah yang buat membiayai operasinya. Karena mamanya cuman berpikir dan mamanya nggak pernah dikasih tahu ini buat occult, dia nggak dikasih tahu. Buat apa? Lalu mamanya pikir nggak ada jalan lain, akhirnya dia setujuin dong supaya anaknya ini dioperasi ya. Dan dia operasi dari mulai bayi kecil terus operasi terus berkali-kali, nggak bisa cuma sekali operasi sampai dia umur 16 tahun. Ternyata darahnya dia itu dipersembahkan kepada imam di gereja setan. Jadi imam itu ada penguasa, kalau misalnya kayak kita bilang imam itu jadi di distrik itu ada penguasanya. Jadi kalau saudara lihat kota, kita bilang ada RT, RW gitu kan. Ya, nah seperti itu saudara. Jadi di dalam ibadah mereka itu ada imam. Nah untuk menjadi imam ini udah macam-macam lagi ya. Nah saudara, ternyata dipersembahkan itu untuk diminum darahnya oleh imam ini perempuan. Supaya gain more power. Tapi itu ternyata menjadi lubang, menjadi jerat bahwa dia sudah menjadi milik daripada setan. Elaine ini. Akhirnya karena dia nggak sempurna, dia menjadi korban dibully. Dia nggak pernah ada di satu sekolah selama 2 tahun, pindah terus.
Dan dia tahu dari kecil bahwa dia punya power yang luar biasa di dalam dia. Orangnya kecil dan sering dibully. Tapi begitu dia marah, saudara, begitu dia marah, itu power daripada setan, itu demonik itu keluar. Dan dia bisa kalahkan orang-orang yang besar dan lain-lain. Ya, singkat cerita, akhirnya dia ketangkap di gereja setan. Sampai saya make the story short, saudara. Akhirnya dia terus, jadi diangkat sampai dia menjadi salah seorang priest. Satu kali Lucifer bilang begini, dikumpulin dari seluruh United States, suruh priestnya kumpul di LA. Mereka punya mansion di mana mereka bikin ritual itu di sana. Mereka dapat satu tugas kali ini. Dibilang gini sama priestnya, di dekat mansion mereka, itu dia bilang ada sebuah keluarga yang mau menghancurkan ini mereka. Dan sudah membuat banyak anggota mereka itu bertobat. Lewat keluarga ini. Tugas kalian, jadi bukan cecerenya ya, kerocok-keroconya disuruh kerja. Priestnya dikumpulin dari seluruh Amerika, kumpul di LA. Tugas kalian, bunuh semua keluarga ini, seluruhnya bunuh. Malam itu mereka kumpul di mansion itu, mereka mulai astral. Melepaskan spirit mereka untuk menyerang keluarga ini. Mereka bikin lingkaran, pentagram dan lain-lain dengan lilin dan lain-lain. Mereka melepaskan spirit mereka untuk menyerang keluarga itu. Ini yang saya mau kasih gambaran. Malam hari mereka kesana mau nyerang. Keluarga ini tidur nggak? Tidur. Tahu nggak bahwa mereka diserang? Nggak tahu. Waktu mereka bilang mau serang, mereka kaget. Keliling rumah daripada keluarga ini, malaikat yang begitu besar nempel rapat, saudara, bahu ke bahu, jagain itu rumah. Tidak ada senjata di malaikat ini. Mereka cuman berdiri besar, bahu ke bahu nempel, gak ada celah. Apapun cara kami menyerang, kami mental, dia bilang. There is no way we can get through. Itu kesaksian dia. Dan disitulah pertama kali dia baru melihat, bukan setan yang paling punya kuasa. Itu pertama kali, sehingga akhirnya ya dia baru ternyata dusta ini. Bukan dia kok, ini kok kita gak bisa tembus gitu kan. Nah saudara, malaikatnya ini ketawain mereka. Coba lagi sini gitu loh, ngenyek saudara. Akhirnya mereka coba yang lain coba. Tapi dia begitu mental, seorang malaikat spirit to spirit bicara sama dia. Kamu dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kamu ikut jalan ini terus, kamu akan terbunuh. Datang kepada Yesus. Cuman itu saudara. Yang lain coba nyerang, dia gak mau nyerang lagi. Tapi itu awalnya dia mau keluar, dia mau lepas. Itu singkat cerita. Poin saya adalah, terus dia bilang begini. Saya yakin keluarga ini gak tahu apa yang terjadi di luar rumahnya dia. Amin. Amin. Nyata gak Mazmur 91? Orang yang berdiam di dalam naungan yang maha kuasa, they will remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Make sure engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa, karena dosa adalah lubang besar untuk engkau diserang oleh si jahat. Iblis masuk, demonic power bisa masuk ke dalam engkau. Bertobat. Jangan main-main dengan okultisme. Jangan main-main dengan horoskop. Jangan main-main dengan paranormal. Engkau sedang buka celah yang besar untuk engkau dan keluargamu. Hati-hati, hati-hati. Minta dalam perlindungan Tuhan terus. Ingat tadi, kalau engkau tahu ada serangan yang sedang dialami bertubi-tubi, naik ke menara doa. Berdoa sama-sama engkau dilepaskan, dibebaskan. Jaga hidupmu. Engkau akan aman di dalam naungan Tuhan. Waktu Tuhan bicara ini, engkau akan menang. Tapi engkau harus masuk, harus naik. Gereja Tuhan akan menang spiritual warfare. Kita harus menangkan supernaturally. Amin. Karena physically kita pasti gak bisa. Supernaturally Tuhan yang mengadakannya bagi kita. Amin. Apapun yang kau alami jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Ingat, kalau sesuatu yang bertubi-tubi, something happen. Mungkin itu serangan dan lain-lain. Tundukkan kepala, kita berdoa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti di sini, tapi tolong terjemahkan kepada kami masing-masing. Mungkin ada hal-hal yang terselubung
ada lubang, ada celah, ada legal ground buat si jahat, kegelapan masuk dalam kami atau keluarga kami. Berikan sensitivity dan bukakan kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat. Hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Bukakan kepada umat-Mu, dan biar tahun ini kami mengalami kelepasan yang secara sempurna total dalam nama Yesus.